Jangan bayangkan, Pak. Itu sebetulnya pesannya adalah agar supaya kita terus wusul. Dengan cara apa? Ital sholat, berkesinambungan urusan sholat kita. Maka itulah rahasianya Allah menetapkan waktu-waktu sholat yang sudah didiskon tinggal 10% nih, Bu. Ini lah kado suci gudang tuh nih. Diskon 90% kata tuh nggih. Sisa nih kantor 10%. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Ya tadi. Maka waktu-waktunya Allah tetapkan subuh gitu. Mulainya dari subuh. Begitu kesadaran datang itu kan waktunya subuh. Ini ku paling apes nih, Bu. Tapi nek sing majelis mriki insyaallah nggih mboten tahajud lah. Pinten kadari kan tahajud. Tapi artinya begitu melek kan tetap sholat toh, Pak. Bahwa tahajud itu sifatnya sunnah kan ngaten nggih. Tapi bagi kita, bagi yang lain setidaknya kan subuh. Sambil kenapa dikasih nama subuh, Bapak Ibu? Subuh itu memang awal hari maknanya subuh itu. Pagi. Tapi juga dia bermakna keteraturan, Pak. Teratur. Maka jenengan niku nek injing nek mau maksurat, doa maksurat niko, kan ada doa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Itu kan harapannya asbah itu maknanya adalah keteraturan, sesuatu yang teratur, terorganisir, terencana. Jadi sepertinya Nabi itu mengajarkan kita dengan doa tadi, wirid tadi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Teraturlah, marilah kita mengatur diri kita, mengorganisasi diri kita, memiliki rencana sebagaimana kerajaannya Allah itu serba teratur. Apa kerajaan Allah? Alam semesta. Kan bukan enten ceritane apa namanya benda-benda yang ada di alam ini kemudian tubrukan misalkan. Pada jumlahnya sekian banyak dan sedoyo ngebut, Pak. Jadi tidak ada benda langit itu terus melakukan biar lambat asal selamat bukan enten. Prinsipnya Allah tuh cepet tapi selamat gitu loh. Karena kecepatannya tuh ribuan kilometer per jam. Jadi kita diingatkan begitu subuh, sholat subuh mesti tertata hidup kita. Mengikuti apa yang Allah ajarkan. Walhamdulillah dengan cara apa? Mensyukuri semua nikmat dari Allah. La syarikalah, mentauhidkan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tentang masalah sholat tadi. Maka Bapak Ibu, sholat itu mestinya bagi yang paham seperti kita, sudah bukan lagi sekedar kewajiban. Tapi dia menjadi kebutuhan. Kata jenengan tumbas pulsa niku lho, Pak. Niku kebutuhan apa kewajiban? Umumnya kan mergo kebutuhan, ada sing mergo kewajiban pegawai nek gak ono pulsa ra iso Sherlock misalkan. Kan niku nggih, itu termasuk atau mereka-mereka yang kerjanya remote, napa istilahnya? WFH. Nah, jarak-jarak jauh itu kan butuh pulsa, itu kebutuhan apa namanya? Kewajiban. Tapi umumnya manusia pulsa loh pada niku menjadi kebutuhan. Kalau tidak seperti itu tidak bisa connect dia, ketinggalan informasi dan seterusnya dan seterusnya. Lah, tentu relasi kita dengan Allah Taala harusnya lebih dari itu. Nah, pemalik kita semua kan sadar bahwa kita itu sesungguhnya kan awam, meskipun jenengan termasuk ahli taklim, masih kategori awam. Ketika kita menghadapi sebuah fenomena, kan kita harus mengambil pilihan. Mau kita ikuti, kita tinggalkan, atau mungkin ada alternatif lain. Dari mana kita bisa memilih dengan benar? Ketika misalkan pilihannya samar-samar, umpamanya. Enake pilih ndi? Sing cedak niki pilkada jagone telu. Nyoblos pora, gitu. Penake. Sing dicoblos sing sisih ndi? Niki donya niki. Cuma niki contoh mawon ngeten lho nggih. Belum urusan-urusan yang lain yang lebih esensial. Contohnya urusan nafkah, Pak nggih. Bakulan niku wis enek to, Pak. Jenengan takut Pak Safari lho, enten mawon niku. Niku kudu milih niku. Penake iya apa ora atau ada alternatif lain. Dados pegawai nggih sami. Pilihannya banyak. Napa melih niku sing lungguh teng pundi?
yang terhormat niku. Wes niku tambah ra karu-karuan niku. Mboten usah meri niku. Lah niku nek kemudian napa namanya? Hubungan relasinya dengan Allah taala tidak kuat, waduh bahaya nih, bahaya mengancam. Sinten to sing mboten seneng duit niku. Nek doyan duit mboten enten, duit niku mboten enak dipangan kok. Tapi sing seneng duit niku mesti kathah. Mboten usah nyambut gawe rekoso olahi M, olahi T, ini sinten sing mboten pengin. Nah, itu kalau tidak ada relasi yang kuat dengan Allah di-backup oleh Allah taala ya, tidak mungkin orang bisa melakukan kebaikan. Tidak mungkin. Maka semakin ke akhir zaman itu justru malah semakin kita butuh itu. Mana bahasane Gus Ikdam niku, meskipun bahasa niku guyonan. Niku sajatosipun nggih leres, cuma kadang-kadang sing bolak-balik ngomong duka fal duka mboten. Golek dekengan saking pusat. Sekarang kalau saya mengibaratkan hidup, maka muara semua kebaikan itu takwa, Pak nggih. Maka kata para ulama kan takwa itu kan dhimaul khair, muara semua kebaikan. Jadi semua hal yang baik-baik yang kita kerjakan itu kan kita berharap mendapatkan satu hal yang namanya takwa. Takwa itu dari kata wiqayah. Mana jenengan padosi teng kamus, niku cari teng wawu, Pak, teng tak mboten enten. Wiqayah. Wiqayah itu maknanya perlindungan. Jadi kata takwa itu sebetulnya sudah ada sebelum Islam datang, Pak, Islamnya Nabi Muhammad. Terus orang-orang jahiliyah itu pakai istilah takwa juga, tapi takwanya orang jahiliyah itu adalah upaya untuk melindungi diri, menjauhkan diri dari bahaya, dari musuh, dari binatang buas. Itu terminologinya orang jahiliyah Arab. Nabi datang, yang namanya bahaya itu yang hakiki, bukan bahaya di dunia, berkaitan dengan bahayanya binatang buas, bahayanya musuh, boten. Yang paling berat itu adalah bahaya ketika kita besok di akhirat tidak berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau yang baik. Itu bahaya yang paling berat. Maka takwa itu definisinya tadi dari kalimat wiqayah, sama-sama melindungi, sama-sama membentengi, tapi dari apa? Dari hal-hal yang membuat madharat urusan Islam kita, urusan iman kita. Itu takwa. Maka semua amal soleh kita kerjakan hakikatnya itu kangge bentengi, mageri nek cara tiyang Jawa niku mageri. Mageri mboten ngangge uyah, mboten ngangge beras kuning. Mageri ini ngangge amal soleh, ngoten lho, Pak. Makane teng ru'yah niku sakjane nggih namung napa istilahé. Niku namung simbol kemawon pindahan omah. Omah anyar ra tau dinggoni, delala cedak kuburan pisan, biasanya terus wedi. Padahal kula yakin setan itu mboten teng kuburan sakniki, Pak. Sing rame-rame niku lho setan niku. Soale setane njedul teng kuburan malah mboten patek pede, Pak. Kuwatir dados konten YouTube. Maka kemudian kita diperintahkan untuk baca surat Al-Baqarah kan ngeten nggih awal sampai akhir dalam sekali duduk. Tangannya dicelupkan ke air, diciprat-cipratkan sekeliling rumah kecuali di kamar mandi. Ini sebetulnya kan memang itu syariat, tapi ada pesan di sana bagaimana kita mesti tadi bikin wiqayah tadi, perlindungan terhadap hal-hal yang memberikan mudarat. Nek mung setan jedul pocongan lak paling mung kaget wedi to, Bu. Niku paling banter niku. Tur sakniki pun mboten enten yakin kula mboten enten niku. Mungkin jenengan mboten wedi malah jupuk HP. Direkam dari konten YouTube niku wau. Yang lebih bahaya itu adalah setan yang tidak kasat mata. Lebih-lebih lagi yang jenisnya manusia, yang senantiasa mengajak untuk melakukan maksiat. Dan itu terus datang bertubi-tubi. Termasuk HP yang kita pegang itu maksiat sudah sejangkauan jari. Ya, zaman kula tesih alit rin, sekarang maksiat itu sudah masuk ke dalam kamar-kamar. Saat ini ora digembol saat ini maksiat niku. Jenenge HP. Bayangkan dengan kondisi seperti itu, maka pertahanan seperti apa yang perlu kita siapkan? Iron Dome-nya Israel mawon sing sekian miliar dolar niku diserang kali musuhe nggih Hamas juga dari Hizbullah jebol juga ngoten lho. Soalnya terus-terusan. Lah kita
Ketika perlindungannya tidak kuat, maka bagaimana mungkin kita bisa melindungi diri kita dengan sempurna? Maka dari mana asal kekuatan atau rapatnya perlindungan itu? Ya tadi ke atas hubungannya. Punya relasi yang kuat, backup-nya itu tidak tanggung-tanggung. Allah Ta'ala langsung. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, sholat itu nikmat. Betul nikmat. Karena kita merasakan sholat itu bukan lagi menjadi kewajiban, tapi kebutuhan. Repotnya manusia itu adalah gini mboten kok salah, tapi nggih mesti pelan-pelan naik tingkat gitu loh. Yang dianggap sebagai kebutuhan asasi mendasar itu ketika ada ancaman yang sifatnya duniawi. Maka sholat itu nikmat ketika ada masalah dunia pun kok. Utang, zaman akhir ini sukalah utang, oke gitu, wayahe bayar. Terus mboten gadah duit, wis peteng jedut Pak, sing ditubruk wis ra enek. Niku kira-kira nek salat khusuk mboten, kira-kira mawon kira-kira. Khusuk. Karena ada kebutuhan yang besar mergo kepepet kepada Allah Ta'ala. Duh Gusti. Gampang ini kan ngaten duit kan ngaten nggih. Artinya sebetulnya Bapak Ibu sekalian tergantung sebetulnya dalam urusan khusuk salat ini bagaimana kita kemudian memaknai apa yang paling penting dalam hidup. Saya tidak menafikan bahwa memang urusan dunia itu penting dan seringkali berat. Ya. Cuma maksud kula pinten kadare. Adakan ruang gitu loh. Dari apa hal yang kita anggap penting itu kaitannya dengan akhirat. Kadang-kadang dulu anak iki sholat kok subuh sih rada angel men. Ya kita ingat betul itu urusan penting gitu loh. Maka kita mohonkan betul kepada Allah Ta'ala bahwa urusan satu ini bisa membinasakan. Maka kita mohonnya lebih sungguh-sungguh, maka sholatnya juga lebih khusyuk. Nek sing cilik-cilik niki arep sekolah, arep ujian, gitu, urung siap. Ya ujian niki arep golek sekolahan sing apik misalkan. Iku mesti nek bengi ya biasane ora tau tahajud ya tangi, ngoten lho. Ya ora ngantuk lek tahajud niku. Gitu. Itu karena kebutuhan duniawi sesungguhnya. Tidak salah, cuma maksud saya, marilah nggih termasuk kula niki tesih teng mriku sisik mulet monteng mriku sik ana sendiri niku. Cuma setidaknya pinten kadare niku enten hal-hal yang lebih ukhrawi kan lho sifatnya, akhirat. Sehingga kekhusyukan kita itu tidak hanya habis untuk permintaan-permintaan, kebutuhan-kebutuhan yang duniawi saja. Nah itu kalau bisa kita tingkatkan terus, maka Bapak Ibu sekalian, sholat itu luar biasa khususnya setiap waktu. Karena kebutuhan kita terkait Allah, dalam urusan akhirat itu tidak ada habisnya. Karena maksiat itu tidak mungkin tidak kita mesti pernah melakukan. Long endoten beliauman saat ini sakit maksiat, ini kok masih digembal mana masalahnya. Nek rin rada angel nek rin, saat ini sakit, gampang. Maka kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala semakin besar, itu kesadaran, pemahaman itulah yang penting. Bukan cuma sekedar di ilmu nih. Makanya al-faham itu di atas al-ilm, Pak. Faham itu di atasnya ilmu. Ilmu itu ngerti tok. Kalau faham, itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Dan itu memang proses, Bapak Ibu sekalian. Termasuk kumpul dengan sesama orang yang solih ini. Mengarahkan ke sana. Maka kata Nabi, dulu kalau sudah mau masuk waktunya sholat, dipanggil Bilal. Ditimbali. Ya Bilal, arifna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Karena nek dados Nabi ini berat, Pak. Luar biasa berat. Nek tiang zaman sakniki ini mungkin stres mungkin. Seperti tidak ada istirahatnya Nabi itu, seperti tidak ada istirahat. Jangan bayangkan. Beliau itu ya Nabi, ya presiden kalau bahasa kita hari ini, ya kepala rumah tangga, bojone ramung siji. Kan kadah toh, rasa meri bojone akeh butuh sah meri gitu. Masalahnya masih banyak wong Nabi dia pernah pusing kok ngerasa ini bojone gitu. Sampai muncul surat Hujurat itu lah gara-gara ikut asline. Tapi artinya Bapak Ibu, seperti itu belum lagi urusan menghadapi musuh, jihad, maupun segala macam. Sampai wong arep pegatan nggih mara teng Nabi lho, kaya mumet to niku. Sing rabi sapa, sing melok mumet sapa kan ngaten to nggih. Itu Nabi niku Bapak Ibu sekalian.
Maka tentu kebutuhan beliau kepada Allah Ta'ala semakin besar. Maka ketika kita pilih khusyuk, Bapak Ibu sekalian, guyonannya, ya jenengan harus punya banyak masalah. Tentu masalah yang saya maksudkan di sini bukan kok jenengan ngeruwet ke hidup dengan banyak utang, geger kali tiang sanes, boten. Banyak masalah itu dengan kita mampu mengidentifikasi sesungguhnya apa atau maksiat yang kita kerjakan. Terus kita semakin iltizam, sungguh-sungguh dalam urusan dakwah dengan segala macam bentuknya. Jenengan nek dinakne kathah, Pak. Lu mikir, Pak. Sing iki ngaji ana yaene randang di bojo. Engko gek nek randang di bojo terus protol. Ngaji apa gunane golek bojo angel lah. Kan kene mikir akhire sing dinane iki. Ndongakne akhire. Sing niki bulet utange ra barbar, lunas sedet utang maneh kan ngono nggih. Lah itu kan dipikir, akhirnya didoakan. Maka itulah Bapak Ibu sekalian. Contoh ada contohnya Sufyan Ats-Tsauri. Niku ulama mazhab niku, cuma mazhabnya sudah punah nih. Niki gurunya Imam Syafi'i. Ini luar biasa alim niki. Jadi jenengan jangan mengira yang alim paling alim itu apa namanya? Empat mazhab itu Imam Malik, Imam Ahmad boten. Ada beberapa ulama yang lebih alim dari mereka. Contoh Imam Les, jenengan sudah pernah mereng nggih. Imam Les tulisan Lais. Imam Les niku Imam Syafi'i jadi mengatakan beliau mengatakan Imam Les itu fauqa minal Imam Malik, lebih alim daripada Imam Malik sithik ngaten. Fauqa itu sithik lho titik. Tapi kenapa? Nggih memang takdirnya begitu. Nek cara kula ngarani rada apes. Niki sing kriminal murite. Imam Les itu mboten gadah murid sing alim, akhirnya bar. Sementara kalau Imam Malik, murid-muridnya banyak yang alim, maka lanjut sampai hari ini. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, itu muridnya kan alim, maka tersebar semakin besar. Hari ini kan mazhab terbesar kan mazhab Syafi'i. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini setiap sholat itu doanya panjang, Pak. Wadah dulu. Tapi bukan untuk dirinya. Bar sholat niku buka kerepean. Bukan karena tidak apal, nek mboten apal kula kali jenengan mboten apal kula niku. Nek niku apal sebenarnya. Apa yang dibuka? Catatan masalah teman-temannya dan murid-muridnya dongakne sedaya si fulan iki utangnya akeh ndang lunas. Ojo utangan naik terus kan ngoten nggih. Sing niki misaran ndang belum juga menikah ndang duwe jodoh, rumah tangga bermasalah ndang beres dan seterusnya dan seterusnya. Niku diwaos terus niku. Dan itu salah satu di antara wasilah doa yang istijabah. Nek Sufyan Ats-Tsauri kurang nate Pak njaluk donya niku blas mboten pernah nyuwun niku. Niku masyhur beliau itu sampai karena saking menjaga keulamaannya beliau niku mboten pernah njaluk tulung. Kula niku kertose midhangetaken niku lho. Tausiah Gus Baha niku. Kecemplung sumur Pak ceritane. Imam Sufyan Ats-Tsauri kecemplung sumur. Niku nek arep ditulung tiyang niku takok sik. Kowe muridku duduk. Nek muridnya ra sida, ngoten lho. Akhirnya kan sak kutha niku nggih ulama besarnya dia kabeh nggih murite. Kesuwen iki nek carane kayak ngene selak demen ning jero. Murite serang aku. Jadi kan sampean muridku ora ngono, pokoke diunggahne. Saking menjaga diri tidak mau kemudian dia punya utang budi gitu loh. Nek mulang akhirnya tetap sama. Sampai seperti kesuwen nih dihapus lah ya wis. Itu Sufyan Ats-Tsauri Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ini belum saya masalah kiat khusuk nih. Karena bibar niki mawon niki pun kedalon niki. Terakhir kalau nutup Bapak Ibu sekalian. Kenapa sholat begitu penting Bapak Ibu sekalian? Apalagi kalau kuantitas kita banyak sholatnya. Karena marilah kita menjadikan beredarnya hidup kita itu adalah urusannya sholat Bapak Ibu sekalian. Maka begini, besok di akhir zaman itu Bapak Ibu, ketika kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats, itu ditampilkan oleh Allah Ta'ala ringkasan kehidupan kita. Niku nek bahasa sakniki keren iki kaleidoskop niku. Gitu. Akhir tahun niku lak mesti di akhirus sanah niku lak enten kaleidoskop. Itu Quran menyebutkan begini. Teng surat Al-Kahfi niki monggo nanti dibuka. Surat Al-Kahfi jenengan waos dek wingi niku, dek wau siang napa dek wingi dalu. Ayat 19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum.
Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yauma au ba'da yaum. Demikianlah kami bangkitkan mereka. Supaya apa? Liyatasa alubainahum. Supaya mereka saling bertanya, takok-takokan. Jadi kita besok bangkit takok-takokan, golek sing kenal dan takok-takokan. Apa yang ditanyakan? Qala qailun minhum kam labithtum? Sudah berapa lama kamu berada di sini? Maka dijawab qalu labithna yauman au ba'da yaum. Mereka menjawab kita berada tuh sehari atau setengah hari saja. Jadi urip sing sekian tahun ini di akhirat besok rasanya cuma setengah hari atau satu hari saja. Wong teng donya men rasane pun kados ngaten, rasane ini kula jenengan itu sing cilik mbek ini gitu loh. Kan masih segar dalam ingatan zaman cilikan nggih Pak nggih, payangan. Mungkin bedol teori tanggone zaman biyen kan beling-beling nggih. Itu rasanya masih kemarin gitu loh nggih. Besok di yaumil akhir tuh begitu. Berapa lama kalian hidup itu? Sehari saja, setengah hari. Maka kalau hari yang katakan kita hidup 60-70 tahun itu dikompres, Pak. Tinggal setengah atau satu hari. Itu yang nampak itu amal yang banyak dikerjakan apa sih ngarang-ngarang tidak nih, Pak. Yang sering kan. Lah kalau kita senantiasa sholat, maka ketika kemudian ditampakkan, maka yang nampak dari kaleidoskop kehidupan kita itu adalah urusan sholat. Sudah aman, Pak. Maka itulah kenapa dikubur ditanya pertama setelah urusan iman itu kan soal sholat. Karena ketika semuanya dikompres urusannya sholat berarti kita senantiasa terhubung dengan Allah Ta'ala pun sudah aman. Orang kalau connect terus kan tidak mungkin kesasar, tidak mungkin tersesat. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa aflahul mukmin itu syarat amaliyahnya dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Karena ketika sholatnya beres, maka energi keimanannya juga kokoh. Maka dia mampu melakukan sekian banyak amaliyah sholih. Seberapa hebat produksi amalnya ditentukan oleh seberapa hebat urusan sholatnya. Meskipun itu tidak bisa cuma dilihat dari sisi kuantitas, Pak. Karena kualitas juga menentukan. Nah, repotnya kualitas itu sering tidak nampak, Pak. Kan nggak tentu sering tidak nampak. Kita sendiri yang bisa merasakan, maka yang paling penting adalah bagaimana kita memuhasabah diri kita. Sehingga semoga sholat yang kita kerjakan itu bukan semata gerak fisik. Meskipun itu penting, nanti kita bahas besok ya. Tapi mesti yang bergerak itu ya jasadnya, ya hatinya, juga ruhnya. Maka dia akan memberikan yang namanya asaris sujud, bekas sujud. Ngaten mawon saged kula aturaken niki amargi sampun masuk wekdalipun isya. Kalau cukupi sak manten masalah khusuk insyaallah pertemuan berikutnya. Wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.